Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, yang di lantai bawah maupun yang di tempat ini, dan juga umat Tuhan yang menyaksikan secara live streaming ataupun siaran tunda. Shalom bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, betapa kasih Tuhan itu selalu ada bagi kita, hingga kita ada di pagi hari ini, masih dapat memuji Dia, bersyukur kepada Dia. Mari datanglah kepada Dia, berikan hidupmu kepada Dia. Ucaplah syukur hanya untuk Dia. Bahwa waktu ini kita pergunakan dengan sangat baik. Kesempatan yang ada, biarlah hidup kita semakin memuji Dia. Di saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk ke atas. Kita masuk kata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Ya Allah yang kudus, Dia patut kita puji, Dia patut kita sembah. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk seundang jemaat pagi berdiri. Kita masuk kata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya. Kita masuk tata sucinya,
masuk tata sucinya. Kita masuk, amin. Kita akan menyembahmu Bapa. Dan sucinya bersama para malaikat menyembah. Puji Yesus. Kita masuk ke hadirat. Kita masuk ke hadiratnya. Mari umat Tuhan datanglah kepada Dia, pujilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kami kami memujimu, kami tidak engkau Tuhan. Terpujilah namamu, Yesus. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpuji Engkau Tuhan. Glory, glory bagimu. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan refrennya, kita masuk tata suci-Nya. Malaikat menyembah.
Kami datang memuji Engkau ya Bapa. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Betapa hati kami bersyukur, bersuka cita. Waktu yang Kau berikan bagi kami dapat bersyukur memuji Engkau. Biarlah waktu kesempatan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Baik umat-Mu yang lantai bawah, yang di ruangan ini maupun yang menyaksikan secara online. Penyertaan Allah yang ada dalam hidup mereka. Sukacita Tuhan, persiapkan umat-Mu untuk datang memuji Engkau Bapa. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Shalom bagi kita. Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Maka kita semua adalah umat pilihan Allah. Sesungguhnya kita patutnya bersyukur kepada Dia. Amin. Kita memuji Tuhan. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Karena setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Ya udah makin umat Tuhan untuk kita muji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Puji Tuhan.
Biarlah kita semakin giat untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, kebesarannya dalam hidup kita, pada setiap orang yang belum mengenal Dia. Amin. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau berbahasa Jawa dulu ya. Sajeke agundere Gusti. Apa itu artinya? Seluruh hidupku aku mau mengikut Yesus. Sajeke agundere Gusti. Kita mau memuji Tuhan. Dansa diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabehku Gusti Yesus kang tinggi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur. Kok kelihatannya enggak semangat gitu loh. Kok enggak ada kedamaian ini loh. Mengikut Yesus ada hatiku ayam tentram katanya. Hatiku damai ketika kita mengikut Yesus, ada kedamaian. Ayo kita memuji Tuhan dengan sukacita, sebab mengikut Tuhan itu adalah kedamaian yang ada dalam hidup kita. Aku Gusti, uripku dansa diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabehku Gusti Yesus kang mari. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Aku nderek Gusti, uripku dansa diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabehku Gusti Yesus kang paringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti
duduk. Kini tiba saatnya kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah menolong kami, telah memberkati kami. Sebentar kami mau belajar, beri apa yang Tuhan berkati kami Bapa. Tolong berkati persembahan ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita nyanyikan refrennya, matur nuwun, matur nuwun. Persilakan petugas persembahan. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Ialah firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita dalam setiap kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari kita. Sebab dengan kita mendengarkan firman Tuhan, disitulah iman kita bertumbuh. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu, bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Saudara sudah tempat bangkit berdiri. Bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu, dan bermasmur
Ya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Kemuliaan dan kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi di mana kami berpijak hari ini. Sungguh sangat besar dan agung dan mulianya Engkau Tuhan dibanding dengan kami manusia yang hanya terbuat dari debu tanah ini Tuhan. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan firman-Mu, sehingga dengan firman-Mu kami diberikan pengertian, kami diberikan iman, kami diberikan kasih, sehingga kami mau, bisa, dan dapat mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidup kami, seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kami mau. Ajari kami terus Tuhan lewat firman-Mu, tuntun kami terus Roh Kudus melakukan setiap firman-Mu, walaupun ketika kami melakukannya, mungkin kami bisa jatuh, mungkin kami bisa lemah, tapi Roh Kudus akan terus menolong kami, sehingga kami tidak akan pernah tergeletak, dan tangan Tuhan akan menuntun kami melakukan segala kebenaran-kebenaran itu. Terima kasih Bapa, jika saat ini di kesempatan yang sangat baik ini, kembali kami bisa menikmati firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan tolong para lansia yang di lantai 1. Roh Kudus yang memberikan mereka pengertian, kemampuan memahami firman-Mu. Karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Kau juga menolong setiap kami yang ada di ruangan ini, bahkan sidang jemaat-Mu yang akan menyaksikan secara YouTube. Roh Kudus yang memimpin kami mendengarkan dan melakukan firman. Tuntun hamba-Mu Tuhan sepanjang pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Ya, sidang jemaat juga yang masih belum dapat hadir di ruangan ini, yang mengikuti dari YouTube primer kita nanti siang. Saya juga menyapa saudara semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mengakhiri bulan Februari ini, bulan yang tidak gampang, bulan yang tidak mudah. Walaupun di bulan ini disebutkan bulan kasih sayang gitu ya, untuk orang-orang yang Valentine itu, tetapi bulan Februari ini ternyata bukan bulan yang mudah untuk kita lalui. Kita menetapkan bulan Februari ini sebagai bulan Injil Markus. Injil yang paling pendek ya, dari semua Injil yang ada, maksud saya dari 4 penulis Injil yang ada, Injil Markus ini adalah yang paling singkat ditulis ya. Yang paling singkat, tidak terlalu panjang lebar, pendek-pendek, pasalnya juga cuma 16, sedikit sekali dibandingkan dengan pasal yang lain. Tetapi ternyata tidak mudah melewatinya gitu ya. Karena apa? Karena kita banyak yang sakit. Itu dia ya. Walaupun ada keuntungan di bulan Februari ini, harinya pendek gitu ya. Pendek, cuma 28 hari. Tapi bagi kita ternyata mau pendek mau panjang sama saja. Tetap semuanya diberkati Tuhan. Mari kita membaca Injil Markus. Hari ini bulan yang terakhir di Injil Markus untuk tahun ini. Kita membaca Markus pasal yang ke-12. Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Minggu depan kita sudah memasuki Injil Lukas. Hari ini kita tuntaskan pelajaran Markus kita, pasal 12 ayat 28 sampai 34. Kita baca bersaut-sautan. Saya baca ayat 24, jemaat 28, jemaat baca 29, saya baca 30, jemaat bergantian seterusnya ya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Manakah yang lebih utama? Manakah yang lebih penting? Kalau saya tanya kepada kalian, kepada jemaat, kira-kira manakah yang paling penting dalam berkendara? Dalam naik sepeda motor, manakah yang paling penting? Akan ada yang bilang apa? Yang paling penting SIM. Ada lagi yang paling penting helm, motor, apalagi ban, bensinnya.
Gak ada yang jawab. Yang paling penting sebenarnya adalah orangnya. Tapi itulah kita manusia. Selalu ketika kita berbicara mana yang paling penting, mana yang paling utama, kita itu selalu fokus kepada aturan-aturannya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, hafal semua Pancasila, hafal semuanya. Sebutkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Padahal yang sebenarnya yang diatur di sana itu adalah Tuhan dan manusia, gitu aja. Kita lupakan yang paling penting, kita fokus kepada rodanya, kita fokus kepada SIM-nya, kita fokus kepada bensinnya. Kita tidak pernah fokus kepada orangnya yang jauh lebih penting dari semua itu. Yesus coba untuk ditanyai, tetapi Yesus tidak terjebak untuk selalu berbicara tentang 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan pernikahan, apakah yang lebih penting dari sebuah pernikahan? Pasti dibilang, ya istri harus inilah, harus jaga suaminya, supaya suaminya nanti gak selingkuh, makannya harus enak. Oh, suami harus kasih gaji yang baik. Sebenarnya enggak. Yesus berbicara tentang yang terutama dari semua yang terutama. Dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia. Dia tidak mau terjebak pada 10 hukum Taurat yang ditanya oleh orang ini. Dari 10 hukum Taurat, mana yang paling utama? Mereka berharap Yesus akan berkata, 1, tidak boleh ada Allah yang lain. Jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Allah sembarangan, hormati, kuduskan hari Sabat. Itu yang mereka tunggu. Dan itu membuat kita menjadi lelah dalam mengikut Tuhan. Karena apa? Aduh, saya belum bisa nomor 4. Aduh, bagaimana nomor 6? Aduh, nomor 7. Aduh. Kita akan begitu sulit. Dalam hubungan suami istri akan terlihat sangat-sangat formal dan sangat-sangat kaku. Hubungan anak dengan orang tua akan sangat kaku. Hubungan pendeta dengan jemaat akan sangat kaku. Kalau apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita sering terjebak kalau kita pakai 1, 2, 3, 4. Maka kita akan berkata yang paling utama adalah nomor 5. Hormati orang tuamu, karena kalau hormati orang tua beres jajannya. Lalu kita akan mengabaikan nomor 4. Itu kita manusia. Kalau kita prioritaskan nomor 2, kita akan lupa nomor 5. Prioritaskan nomor 9, kita akan lupa nomor 7. Itulah kita manusia. Tetapi saya bersyukur, jawaban dari Yesus berbicara tentang yang utama dan terutama dari 10 hukum, dia tidak pernah berbicara 1, 2, 3, dan 4. Karena apa? Kalau kamu mengenal Tuhan dengan cara yang seperti itu, kamu lelah-lelah sendiri. Kamu akan capek-capek sendiri. Suami akan selalu menghakimi, loh tugasnya istri itu ini loh, 1, 2, 3, 4, 5. Istri akan bilang, loh suami itu ini loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akan lelah-lelah sendiri, capek-capek sendiri, susah-susah sendiri. Saya sukacita sekali, karena Yesus memberikan pengertian tentang yang utama, mengutamakan yang terutama di dalam hidup kita. Dimulai oleh Yesus dengan pengertian, kamu jangan bingung nomor 1 sampai nomor 10 dulu. Lalu dia bilang, mau tahu yang utama dan terutama? Dengarlah. Coba baca ayat itu sekali lagi. Ini penting. Dengarlah, hai Israel. Ayat yang ke-29. Mari jemaat baca sama-sama. 1, 2, ya. Ya. Ya, mau tahu hukum yang terutama? Orang Farisi, ahli Taurat, Saduki sudah nunggu-nunggu. Yang mana kira-kira yang dimaksudkan oleh Yesus ini? Kalau dia bilang nomor 4, kuduskan hari Sabat. Kita ini hebat-hebat loh. Kita ini lebih hebat dari orang-orang lain. Kita ahli Taurat, orang Farisi, kita tidak pernah absen ke gereja.
tiba-tiba Yesus bilang apa? Dengarlah hai Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Wah, ini luar biasa. Jawaban dari Yesus ini menurut saya sangat-sangat brilian, sangat-sangat cerdas, sangat-sangat menohok. Pada pasal sebelumnya, pasal 27 ke atas itu, barusan saja orang Saduki bungkam. Orang Saduki dibungkam sama Yesus mengenai kebangkitan. Setelah ahli Taurat melihat orang Saduki, jadi dulu itu ada kelompok-kelompok ya. Kelompok Saduki, kelompok Farisi, kelompok imam-imam, dan kelompok ahli-ahli Taurat. Dulu ada kelompok-kelompok agama itu, partai-partai agama namanya. Orang Saduki tidak percaya kebangkitan dibungkam sama Yesus. Ayat sebelumnya. Ahli Taurat melihat, sudah menang, sudah dia musuh saya. Lalu dia datang kepada Yesus. Fraksi yang lain bertanya, manakah yang terutama? Yesus juga membungkam orang ini dengan pernyataan yang luar biasa. Mau tahu? Yesus katakan, dengarlah hai Israel. Karena apa? Selama ini orang Israel, selama ini orang Kristen mendengarkan yang namanya hukum yang terutama. Ini perhatikan, yang seringkali terjadi dan didengar secara umum oleh orang Israel dan juga orang-orang Kristen pada masa kini. Setiap kali kita mendengarkan apa yang terutama, selalu bicara tentang 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Tetapi Yesus berbicara, dengar, sekarang dengarkan dengan cara yang berbeda. Sekarang dengarkan baik-baik, karena apa? Allah itu Tuhan kita. Ini penting saudara. Allah itu Tuhan kita. Jawaban dari Yesus, Tuhan itu Allah kita. Coba saudara perhatikan pelan-pelan, saya mau bicara. Tuhan itu Allah kita. Yesus tidak mau jawab 1, 2, dan 3. Tapi dia bilang apa? Dengar. Selama ini yang kamu tahu mengikut Tuhan itu kayak gitu kan. Jadi lelah sendiri kamu, capek sendiri. Sekarang dengar. Tuhan itu Allah kita. Apa maksudnya Pak Stephen? Saya ulangi pelan-pelan. Tuhan itu Allah kita. Dalam bahasa Inggrisnya, our God. Tuhan kita. Allah itu Tuhan kita. Artinya apa? Milik. Sederhana. Saudara perhatikan. Allah itu Tuhan kita. Allah itu Tuhan saya. Kata milik. Kata ganti milik. My God, our God. Milik saya, Tuhan saya. Yang selama ini ternyata yang terjadi pada bangsa Israel, orang-orang Farisi, ahli Taurat. Yang terjadi dalam pikiran mereka itu adalah Allahnya, Allah yang sedang mereka sembah itu adalah Allahnya Israel. Allahnya bangsa Indonesia. Lebih fokus lagi Allahnya Pak Pendeta Stephen. Tapi Tuhan bilang begini. Itulah aturan-aturan manusia. Kalau Allah yang kalian sembah, mana yang terutama, mana yang paling utama, itu adalah Allahnya orang Kristen. Perhatikan, Allahnya orang Kristen, itu miliknya orang. Allahnya orang Kristen. Maka bagaimana menyenangkan Allah ini? 1, 2, dan 3. Tapi Tuhan berbicara tentang kepemilikan. Kepunyaanku dimulai dari memiliki. Saudara pasti beda sekali kalau kita merasa memiliki. Saya sudah perhatikan ya mobil-mobil ekspedisi. Maafkan. Mobil-mobil ekspedisi ini contoh. Bisa diterapkan di yang lain. Rata-rata, ya, perhatikan, rata-rata mobil-mobil ekspedisi yang ngantar-ngantar ke rumah kita, paket-paket itu penyok di sana sini, betul perhatikan enggak? Banyak stiker nempel-nempel di mobil itu, bekas-bekas itu.
Kotor ndak karu-karuan. Muncul dalam diri saya, kenapa kira-kira mobil dibiarkan gitu? Sama yang bawa, karyawan itu. Karena apa? Apa kira-kira yang ada dalam pikirannya? Not my mind. Betul? Coba perhatikan datang ke rumahnya, mobilnya dia kayak gitu enggak? Enggak mungkin. Coba perhatikan aja. Kendaraan-kendaraan yang bukan milik dia, dia hanya hak pakai. Itu pasti tidak dirawat. Itu pasti dibiarin begitu saja. Itu banyak itu, saya lihat setiap di perjalanan, saya harus perhatikan mobil ekspedisi. Penyok sana sini, nggak dibawa ke bengkel, nggak diperbaiki. Semua nggak pernah mandi itu mobil saya lihat. Karena apa? Bukan milik saya hanya karyawan. Saya pakai dia, saya manfaatkan dia, saya dapat gaji. Saudara mengerti? Tapi kalau mobil miliknya, pribadinya, kendaraan miliknya, aduh, disenggol bebek, bebeknya dipotong. Betul enggak? Iya. Disenggol orang lain di pinggir jalan, dia marah-marah. Karena apa? Belum lunas ini katanya. Saudara paham maksudnya? Tidak akan ada rasa susah. Tidak akan ada rasa jenuh mengikut Tuhan ini kalau pengertian kita seperti yang Yesus katakan ini. Tuhan itu milik kita. Tuhan itu milik saya. Jangan 1, 2, 3 sampai hukum yang ke-10. Kamu capek sekali nanti ikut Tuhan. Capek sekali. Aduh, kemarin aku gagal puasaku. Aduh, ketelan air liurku. Aduh. Puasaku batal pas ketelan ya. Betul ya? Akan bingung. Waduh, saya belum yang ke-10, yang ke-5 yang akan capek sendiri, stres sendiri. Tetapi Tuhan katakan, yang terutama kamu harus dengar dulu. Kamu harus mengerti dulu bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu adalah milik kepunyaan kita. Saya mau tekankan ini pada diri saya dan pada kita sekalian. Miliki. Tuhan itu menjadi bagian diri kalian. Menjadi bagian dari kita. Milik saya, kepunyaan saya. Pasti beda sekali perlakuan kita nanti. Kalau biasanya kita datang ke gereja disuruh-suruh oleh orang tua, dipaksa-paksa orang tua, ya bagaimana lagi hari Minggu, bagaimana kalau nggak ke gereja nggak enak. Tapi kalau kita merasakan ini adalah hidupku, tidak bisa lepas dari diriku, milikku. Maka kita sendiri yang akan berkata, aku mau beribadah kepada Tuhan. Inilah yang disampaikan oleh Yesus. Mau tahu yang utama dan terutama dalam hidup kita? Dengarlah. Allah itu milik kita. Dan yang kedua dikatakan Allah itu esa. Ini penting sekali. Allah itu adalah esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, milik kita. Tuhan itu esa. Ini jawaban Yesus luar biasa. Ini jarang dihotbahkan. Ini jarang kita dengarkan. Langsung aja biasanya kita hukum 1, 2, 3. Tapi hari ini mengakhiri bulan Februari kita diberkati Tuhan. Dia itu Allah yang esa. Maksudnya apa sih esa? Saya coba sedikit bahasa Indonesia ya. Esa itu artinya adalah satu kan. Allah itu adalah satu. Tapi maksudnya yang dimaksud oleh Yesus di sini bukan tentang 1, 2, dan 3, 4. Yang dimaksudkan Yesus itu seperti yang diakui oleh orang Farisi itu. Coba kita baca. Coba kita baca ayat itu. Ayat yang ke-32, orang ahli Taurat yang mendengar ini mengerti dia. Kata esa yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah bukan 1 atau 2 atau apa, tapi ini maksudnya. Pasal yang ke-12 tadi, ayat 32. Mari tolong baca semua, sidang jemaat baca. 1, 2, ya.
Ya. Apa artinya esa yang dimaksudkan di sana? Sengada yang lain. Tidak ada yang lain. Selain dari Allah, tidak ada Allah yang lain. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah supaya kita menjadikan Allah itu satu-satunya, tidak ada yang lain yang terutama. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka sudah mengutamakan, yaitu tadi, mengutamakan aturan-aturannya dibandingkan Tuhannya. Lebih memfokuskan aturan-aturannya dibandingkan Allahnya sendiri. Sehingga kalau dihitung, diukur, sebenarnya Allah mereka itu banyak, jadi banyak sekali. Yang pertama, puasa. Puasa itu jadi Allahnya. Bangga nanti mereka kalau sudah puasa. Kalau mau makan cuci tangan, Tuhannya itu adalah cuci tangannya. Apalagi banyak sekali memberikan persembahan, persembahan itu jadi Tuhannya. Yesus katakan, Allah itu esa. Allah itu hanya satu, tidak ada yang lain. Untuk menjelaskan ini saya terpaksa harus naik lagi ayat ke atas, ayat yang di atas. Maksudnya Allah tidak ada yang lain ini Allah yang mana? Kita harus naik lagi ketika Yesus membungkam orang Saduki. Allahnya ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Markus pasal yang ke-12 ayat 24. Atau langsung kita lompat saja ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Saya bacakan untuk saudara ya. Ayat yang ke-26. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Ini dia. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu ini benar-benar sesat. Saudara perhatikan. Bangsa Israel memang katanya menyembah Allah Yahweh. Tapi prakteknya dalam Kisah Rasul, mereka mengatakan, rasul-rasul mengatakan, kamu Stefanus sebelum mati berbicara tentang keadaan bangsa Israel. Katanya menyembah Allah, tapi sesungguhnya kamu menyembah dewa Molok, bintang dewa Revan, apalagi Marduk, Dewi Sri, dewa apalagi. Ada begitu banyak dewa-dewa. Kok bisa Pak Stephen? Iya, 400 tahun diperbudak di Mesir dengan politeisme. Politeisme itu apa? Ada dewa sapi, ada dewa sungai, ada dewa bulan, ada dewa matahari. Salah satu dewa ini nanti yang mereka sembah, menyembah anak lembu, sapi, anak lembu emas itu. 400 tahun mentalnya ditanam. Kita ini banyak Allah. Kita itu punya banyak Allah. Tertanam. Sehingga dalam perjalanan 40 tahun bangsa itu keluar dari Mesir. Mereka memikul tabernakel. Mereka memikul kandil pelita emas seperti itu. Tapi Stefanus berkata, kamu memikul tabut perjanjian Tuhan? Tidak. Kamu memikul dewa Molok. Setelah mereka masuk tanah Kanaan. Di tanah Kanaan mereka ada di lingkungan orang-orang yang menyembah berhala. Begitu banyak. Sampai kepada zamannya Yesus. Betul mereka pergi ke tempat ibadah. Tetapi hati mereka masih tetap hati seperti bangsa Israel yang lama. Hukum mereka tahu 1, 2, 3 sampai 10 dihafal habis. Tetapi hati mereka tidak pernah ada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak,
Allahnya Yakub, termasuk Allahnya Musa yang berbicara di dalam semak duri yang terbakar. Yesus berbicara, mau tahu Allah yang esa itu yang mana? Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena kalau kita seperti orang yang di luar sana, saya sebut saja, ada dewa A, dewa B, dewa C. Ya, kalau kita nonton-nonton di sinetron ada itu, dewa Siwa, dewa Wisnu, dewa apa lagi? Hah? Dewa Krishna, dewa apa? Itu perhatikan baik-baik ya. Setiap orang, mana yang suka dewa ini, itu yang ada di rumahnya. Pernah dengar cerita itu? Nanti altar yang ada di rumahnya, contohnya di rumah saya, itu saya punya altar, saya suka kepada Wisnu. Maka altar saya ini adalah keluarga penyembah, karena lebih suka. Ada yang suka dewa apa, karena apa? Punya kelebihan-kelebihan. Saudara bisa lihat itu di sinetron yang sekarang, di handphone YouTube itu saya lihat ada itu. Tergantung kesukaanmu. Kalau kamu sedang sukanya itu adalah dewa Stephen Manurung, itu nanti yang kamu pajang di rumah. Dewa Manurung namanya. Ya kan? Kalau di sebelah sini senangnya sama dewa Sony. Nah, si Sony yang di sini. Kalau di sana namanya dewa GPT. GPT nanti yang disembah. Yang di sana gereja nama organisasi lain. Ya itu terus. Saudara paham enggak maksud saya? Allah yang mana yang kita sembah? Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Langsung saya ringkaskan saja, itu Allah yang bagaimana Pak Stephen? Allah kita yang esa itu Allah yang seperti apa? Allahnya Abraham. Saudara kenal si Abraham? Jangan bilang kenal, pasti enggak kenal kan? Tahu? Pernah dengar. Apa kisahnya Abraham? Coba berikan saya satu kisah tentang Abraham. Mempersembahkan anaknya yang tunggal satu-satunya Ishak. Dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah. Saudara perhatikan, itulah Allahmu. Allah kita, Allah yang bagaimana? Allahnya Abraham yang diikuti dengan iman. Walaupun Ishak ini ditunggu-tunggu selama puluhan tahun, tetapi ketika Ishak diberikan kepada Abraham, Abraham adalah orang yang tidak pernah merasa bahwa apa yang kumiliki ini adalah milikku, ini adalah miliknya Tuhan. Perhatikan, orang yang memiliki Allah yang esa, perhatikan baik-baik, tidak pernah berkata semuanya ini milikku. Tidak boleh untuk Tuhan. Itu salah satunya. Ahli Taurat orang Farisi tadi bagaimana? Pelitnya bukan main. Tadi jemaat yang memberikan satu contoh, saya langsung masuk di situ. Yesus katakan, kamu tahu Allah itu Allah kita. Allah itu esa. Lalu dijawab, oh iya, tidak ada Allah yang lain kecuali dia. Ini Allahnya Abraham. Abraham yang mana? Ahli Taurat mengikut Tuhan hanya untuk ini. Perhatikan. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Saduki, mereka mengikut Tuhan sungguh-sungguh, puasa 3 kali seminggu, memberikan apa yang menjadi kewajiban mereka. Tapi lihat baik-baik. Allah yang esa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Allahmu. Bukan kamu mengikut Allah untuk dapat keuntungan. Saya dalam berbagai kesempatan teriak ini berulang-ulang. Allah yang mana sebenarnya yang disembah oleh orang-orang Kristen? Allah yang mana sebenarnya yang dilayani oleh kita para pendeta-pendeta ini? Kenapa? Karena khotbah-khotbah kita dan kesukaan-kesukaan jemaat itu selalu berpikir tentang Allah itu adalah Allah yang memberikan keuntungan, yang tidak ada kesulitan. Saya tidak melihat Abraham hidup penuh dengan kesulitan.
Allahnya Ishak. Ishak adalah orang yang hidup penuh dengan kesulitan. Mengapa khotbah-khotbah kita tentang Allah selalu berbicara tentang prosperity? Allah yang mana itu? Allahnya Ishak, saudara tahu. Si Ishak ini hanya untuk menggali, untuk minum. Untuk istrinya, untuk anaknya dan ternaknya. Dia gali sumur milik papanya. Yang pernah digali oleh Abraham. Dia gali sumurnya, datang orang Filistin. Nggak boleh. Sumur kami itu. Dia nggak ngotot. Ya sudah nek ngono. Dia pergi ke sini. Dia gali lagi sumur itu. Dapat air. Orang bilang, nggak boleh situ. Ya wes. Gali lagi di sini. Gali. Nggak boleh situ. Ya wes. Gali lagi. Nggak ada masalah. Lalu dia berkata, kali ini Tuhan menyertai dan kita boleh minum di sini. Allah yang mana yang kamu ikuti? Begitu kamu ada masalah satu kali, kamu tinggalkan Tuhan. Allah yang mana itu? Kamu tidak pernah mengerti Allah yang mana yang kamu ikuti. Allahnya Ishak. Gali sumur satu dengan usaha keringat. Diambil orang lain, gagal. Ya cari yang lain lagi. Mereka tidak pernah mengatakan, mananya Allah ini. Masalah air minum aja, sumur aja loh. Tuhan tidak membela. Ini bagaimana? Gak ada. Allahnya Abraham. Tuhan berjanji, waktu umurnya masih kuat, kamu akan punya anak. Sampai 90 tahun, tidak diberi anak. Puluhan tahun menunggu janji Tuhan. Tapi Abraham tetap berkata, dia milik saya. Allah itu milik saya. Allah itu Esa. Turun ke anaknya Ishak. Lalu kepada Yakub. Sampai Yakub ini tidur di atas batu dan bermimpi. Tuhan, malaikat-malaikatnya turun naik dan berbicara. Yakub, kalau engkau tetap mengikuti Allah ayahmu Abraham, Ishak, kamu menjadikan dia Allah pribadimu, kamu akan disertai oleh Tuhan. Sampai hari ini. Saya tidak cerita lagi terlalu banyak bagaimana Yakub ditipu, bagaimana Yakub direndahkan. Saya tidak cerita Allah yang mana yang kamu sembah. Yesus katakan kepada orang Farisi itu, Allah yang Esa. Artinya satu-satunya. Karena kalau kamu sudah cinta yang satu, kamu tidak akan bisa mencintai yang satu lagi sekaligus. Kalau sudah kamu jadikan uangmu menjadi Allah kecil, kamu tidak bisa sekaligus mencintai uang dan mencintai Tuhan. Tidak bisa. Itu sebabnya Yesus katakan, mau tahu yang utama dan terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu. Coba kita baca bagian yang terakhir. Kembali dalam Injil Markus tadi, pasal yang ke-12, ayat yang ke mohon maaf ya, masih ada batuk-batuk. Ayat 30. Mari baca ayat yang ke-30 semua sidang jemaat. 1, 2, ya. Iya. Sekarang saya tanya dulu jemaat. Siapa di sini yang sudah bisa melakukan itu? Siapa di sini yang sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya? Alah, hatimu kadang keterawas besok libur. Ayo. Siapa di sini yang sudah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya? Jiwa itu batinnya, hatinya, perasaannya, semua untuk Tuhan gitu. Ada? Belum? Gak ada. Loh kok pada datang sini? Siapa di sini yang sudah mengasihi Allah dengan segenap akal budinya? Hah? Disuruh menghafal anaknya si Yakub aja gak mau. Iya kan? Sebutkan nama-nama 12 murid. Alah pusing pak, ngapain? Kasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Siapa yang sudah bisa? Gak ada yang bisa.
Kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Alah, baru flu dikit kita udah libur aja. Ya kan, senang sekali kalau Ibu Gembala sudah umumkan ibadah kita libur. Libur, pray, libur. Asik toh. Siapa yang sudah bisa? Ketika Yesus berbicara ini, saudara, perhatikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Yesus itu sedang berbicara begini. Inilah yang kita tuju. Tetapi caranya bagaimana? Kita harus mengerti yang tadi. Allah itu adalah milikku. Allah itu adalah satu-satunya bagian hidupku. Baru kita bisa menuju mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Kita mau belajar dengan segenap hati. Besok ada masalah lagi, pergumulan lagi, sama dengan Yakub, dengan Ishak, dengan Abraham, sama saja. Abraham juga pernah gagal mendengarkan nasihat istrinya. Ya wis lah, ambillah itu budakku itu namanya Hagar itu. Ya Abraham bilang apa? Ya apa boleh buat. Kalau nasihatmu begini ya saya mau apa? Enggak bisa apa-apa saya kan sebagai laki-laki. Ya bagaimana lah. Ya wis lah, aku terima lah, enggak apa-apa. Aku pasrah lah. Pernah. Tetapi saudara lihat, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub di ujung sana. Saya rindu sekali ketika nanti saya meninggal setelah mati, anak cucu saya itu akan berbicara. Allahnya yang dulu opaku itu loh, opaku ikuti itu. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Kenapa? Karena sudah mati. Karena dengan segenap jiwanya dia sudah mati di dalam Tuhan. Dengan akal budinya, papaku sampai botak, opungku sampai botak loh waktu itu. Dengan segenap kekuatannya sudah mati. Sedih sekali saudara. Sedih sekali kalau saya sebagai seorang pendeta di ujung jalan perjalanan hidup jemaat itu, malah ninggalkan Tuhan. Jadi mencintai Tuhan dengan segenap hatimu itu maksudnya bukan pada waktu sekarang. Tapi kita sedang menuju sekarang. Ayo saya dorong sidang jemaat. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, dengan segenap jiwamu. Anak-anak muda perhatikan, gereja membutuhkan anak-anak muda yang mau berpikir. Ayo pikirkan dong bagaimana ini. Supaya apa? Supaya musik kita bagus. Ada orang yang mikir, ada yang punya akal budi. Pendeta sudah tua loh. Kasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Ayo apa yang bisa dikerjakan untuk pelayanan ini? Pikirkan itu. Anak-anak muda khususnya saya dorong. Ayo. Waktunya nanti saudara pindah ke Amerika ya pindah, kita doakan, tidak masalah. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan ini, sampai aku nanti meninggal, aku dikenal oleh Tuhan seperti orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Anakku pengen aku dengarkan mereka akan berkata ke anak mereka, tiru loh imannya opa, tiru loh imannya oma. Sampai dia mau meninggal pun, dia tetap berkata, sungguh-sungguh ikut Tuhan ya. Ini enggak, kita mau meninggal kita ngomongin apa sama anak kita? Jangan kau curi ya depositoku itu ya. Udah mau mati nih. Udah kulihat kemarin kau intip-intip lemariku ya. Jangan kamu mati dalam, astaga. Iya kan? Suami istri, suami katakan udah mau meninggal. Dia bilang sama selingkuhannya, balaskan ya dendamku kepada istriku ya. Loh, ya apa sih? Baru kemudian Tuhan katakan berikutnya, kalau kamu memposisikan Tuhan itu sebagai Allah milikmu, kamu belajar mencintai dengan segenap hati, akal, budi, kekuatan, baru dia bilang begini, baru kamu bisa mengasihi orang lain seperti, ayo saya mau tanya, ada yang bisa mencintai orang lain seperti dirinya sendiri? Aku gak bisa. Aku mencintai istriku, aku cinta sama istriku, cinta kali.
Tapi aku bisa mencintai dia seperti diriku sendiri. Enggak, jarang dia kumandikan. Karena udah gede kan. Anak saya, aku mencintai mereka dengan sayang, dengan rasa cinta, sangat cinta. Tapi mereka saya hanya bisa rawat, mandikan pada usia berapa? Sekarang sudah enggak bisa, udah pada gede. Apa kita bisa mencintai orang lain seperti diri sendiri? Enggak mungkin. Tetapi itu tujuan hidup kita. Itu semangat seorang suami. Aku mau mencintai istriku seperti mencintai diriku sendiri. Jatuh bangun, bangun lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ahli Taurat ketika mendengar penjelasan dari Yesus, dia berhenti. Ikut Tuhan, jangan bingung 1 sampai nomor 10. Tetapi kasihilah Tuhan. Mengerti bahwa Allah itu adalah milik kita, itu dulu. Kalau sudah jadi milik kita, gak perlu diomongi orang. Gak perlu disuruh orang. Kita akan rawat sendiri, cari sendiri, miliki sendiri. Kalau sudah jadi kepunyaan kita, baru kita akan belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan kita. Puji Tuhan, kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita mau datang bersyukur. Bapak terima kasih untuk anugerah-Mu pada minggu terakhir di bulan Februari ini Tuhan. Hati kami sungguh mensyukuri kebaikan Tuhan. Engkau adalah milik kami adalah milik-Mu Tuhan. Ketika kami datang beribadah ini tidak rasa terpaksa, tidak rasa kehilangan. Karena Engkau milik kami, kepunyaan kami. Kami bangga, kami bahagia menjadi pengikut Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mesti keadaan kami, sepertinya keadaan kami sekarang ini keadaan kami sulit. Engkau tetap Allah kami, Allahnya Abraham. Engkau Allah yang kami ikuti, yang kami imani, Allahnya Ishak. Buka usaha, gagal. Buka usaha yang baru, sulit. Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu itu. Ya Tuhan, terima kasih. Dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku. Padamu kami percaya Tuhan. Ya terima kasih Tuhan. Betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi
diri-Mu Tuhan. Engkau milik kami, Engkau kepunyaan kami. Kami bersyukur Tuhan. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi haleluya. Tinggikan diri-Mu. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Amin, amin. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu jauh di depan kami. Firman-Mu jauh melampaui segala keterbatasan kami. Rasanya sangat sulit untuk dijangkau. Bagaimana mungkin mencintai dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Kelihatan begitu jauh dan sangat sulit. Tapi hari ini kami mendapat pengertian yang sederhana. Engkau Allah kami, milik kami, kepunyaan kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Ketika kami memiliki Engkau, kami dimiliki oleh Tuhan. Tidak sulit mencintai Tuhan. Tidak sulit mencintai sesama kami. Tidak sulit memberikan kekuatan kami untuk-Mu Tuhan. Tidak sulit memberikan harta kepunyaan kami untuk Tuhan. Tidak sulit bagi kami memberikan akal budi kami memikirkan pekerjaan Tuhan. Semuanya akan menjadi berat, bahkan yang ringan akan sangat berat. Melangkahkan kaki untuk ke gereja pun akan sangat berat. Kalau kami hanya menjadikan kekristenan sebagai agama. Mulai hari ini mengakhiri bulan ini kami diingatkan. Pengikutan kami kepada Tuhan bukan agama, tetapi hubungan yang erat dengan Tuhan. Terima kasih, tolong kami, mampukan kami semua untuk mengasihi Tuhan. Tuhan bukan Tuhannya orang Kristen, tapi Tuhan saya, milik saya, bagian hidup saya. Dalam nama Yesus kami imani pernyataan iman ini, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, untuk firman-Mu. Sebentar kami mau memberi apa yang Tuhan telah berkati kami. Berkati kami semua, berkatilah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu tempat ini, Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kita Sajike. Petugas persembahan persilakan.
Sekarang tiba saatnya pengumuman dari Bu Gembala. Silakan. Pengumuman untuk kita hari Selasa, kita ada ibadah 2 di tempat ini jam 6 sore. Kemudian akan ada juga ibadah kaum muda, dalam bentuknya nanti akan diumumkan di grup. Kemudian hari Minggu ada ibadah di tempat ini jam 8 pagi dan sekolah minggu ya. Untuk sekolah minggu nanti akan kami kaji ulang apakah masih online seperti hari ini atau sudah boleh datang ke tempat ini. Lihat perkembangannya dalam 1 minggu ke depan ini. Kemudian untuk para pelayan-pelayan Tuhan akan kami umumkan di grup Healing Insight. Pengumuman untuk kita untuk bulan Februari yang berulang tahun, ada 2 orang. Itu satu pada tanggal 7 Februari yang lalu, Ibu Silviati ya, ada di bawah. Kemudian ada juga Ibu Meli tanggal 22 Februari yang kemarin sudah lewat ya. Nanti dari tim caring akan memberikan cenderamata, mungkin tidak terrealisasi sekarang, mungkin besok bagian caring akan memberikan kepada yang berulang tahun ya, sebagai cenderamata 1 tahun ini. Kemudian kami juga akan mengumumkan bahwa tanggal hari ini, besok tanggal, bukan besok, hari Selasa tanggal 1 Maret bahwa Saudara Sony akan berakhir masa masa pelayanannya di tempat ini 6 bulan lebih ya. Ada 6 bulan lebih bersama dengan kita melayani di Healing Insight. Kami sebagai gembala sidang merasa sangat diberkati oleh Sony ya. Terima kasih, sangat banyak sekali membantu. Terima kasih. Hal-hal yang kadang tidak kita duga pun dia melakukannya. Terima kasih. Kalau Tuhan izinkan lagi balik ke sini ya balik Oyo. Dan nanti dia akan kembali ke asrama kemana? Dia masih melanjutkan kuliah kok. Dia mau menyelesaikan skripsi, akan selesai dalam tahun ini. Kalau nggak salah dia wisuda ya. Ya kita doakan dia bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan juga menyelesaikan skripsinya dengan baik, dengan nilai yang terbaik ya. Jadi nanti kita akan tetap bisa, dia tetap akan ada di grup kita. Di semua grup kamu ada, tidak ada akan mengeluarkan kamu kecuali kau keluar sendiri ya. Jadi semua yang sudah masuk di grup tidak akan pernah ada yang mengeluarkan kecuali dia tidak aktif selama 1 bulan, memang akan remove sendiri ya, tidak ada yang mengeluarkan. Kalau kecuali dia mengeluarkan karena ganti atau apa ya. Kami dari sidang jemaat Tuhan Healing Insight yang kecil dan sederhana ini. Silakan ke depan. Kami memberikan cenderamata. Ini yang season pertama, season 2 masih lanjut. Iya. Ya kalau sidang jemaat mau memberikan masih ada kok, masih tanggal 1 dia baru pergi ya. Ada season-season lain ya, kami memberikan kenang-kenangan. Enggak, yang serah. Foto, oh sudah langsung aja foto otomatis ya. Jangan lihat bungkus, enggak lihat bungkusnya udah cantik kali pun. Terima kasih ya Sonia, terima kasih pelayanannya. Ya terima kasih, Tuhan memberkati studi dan cita-citanya, Tuhan tolong ke depannya, masa depan, masa samping juga Tuhan tolong, yang terbaik untuk Tuhan. Kami rindu mendengar setiap anak yang keluar dari sini, kami akan mendengarkan mereka dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi, itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Jika ada pengumuman lain, kami akan info di grup Healing Insight. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua makin berdiri, tinggikan dirimu. Tinggikan
Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk saudara kami, anak kami, sahabat kami, Sony yang akan kembali ke kampus untuk ujian komprehensif, ujian skripsi, menulis skripsi dan mengakhiri studinya. Kami doakan untuk Sony, Tuhan, dia sudah Tuhan taruh antar di sini terlibat dengan hidup kami di panti maupun di gereja kami. Kami syukuri Tuhan kehadirannya. Sungguh kami berdoa keberadaan kami ini berdampak dalam pertumbuhan pengenalannya akan Tuhan. Karena kehadirannya sudah jadi berkat bagi kami rindu memberkati Sony. Diberkati, disertai Tuhan dalam studinya dengan hikmat kesehatan yang dari Tuhan. Setelah kembali dari pelayanan di Sedati ini, dia akan jadi berkat menyaksikan kebaikan Tuhan, menolong teman-teman yang anak-anak muda yang ada di Jalan Johor yang sekolah di sana Tuhan. Kami serahkan hidupnya dalam tangan-Mu. Berhasillah Sony karena Tuhan, karena dia memiliki Tuhan, karena Tuhan mengasihinya. Terima kasih Bapa di surga, demikian dengan jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Februari ini, Ibu Silvi, Ibu Meli, kami doakan penyertaan Tuhan memasuki bulan yang baru, memasuki tahun-tahun usia yang baru dalam hidup mereka di bulan Februari ini. Biarlah sukacita Allah melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berkat lebih jauh ya Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang sudah meringankan langkah datang beribadah pada pagi hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Terus gairahkan semangat dengan kesehatan, beri kekuatan, semakin rindu mengasihi Tuhan. Tanamkan kerinduan di hati kami semuanya, seluruh sidang jemaat yang sekolah minggu, remaja muda hingga yang lanjut usia. Dan yang tidak bisa hadir akan mengikuti ibadah primer pada siang hari nanti juga. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau berada dan menyertai mereka. Maka sidang jemaat tidak ada yang lain, arahkanlah hatimu hari ini. Kita mengakhiri bulan Februari, memasuki bulan baru, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang esa, Allah yang menjadi milik kita. Dialah yang memberkati engkau, menyertai engkau, melindungi engkau, memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau kasih karunia. Hari ini memasuki bulan Maret, sepanjang bulan, sepanjang tahun berjalan, diberkatilah engkau hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa selesai, Tuhan berkati kita semua.